setengah 3 malam itu kan menjelang pagi itu belum ada kelihatan biasan cahaya. Di situ biasan cahaya udah nongol bang. Kok biasan cahayamu pagi itu udah kelihatan? Jalan, chat gua nyasar bang. Masuk dalam hutan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Baju Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini bernama Bang Beno dan tinggal di daerah Jakarta Timur. Dan saat perjalanan ke Jawa Tengah, beliau sempat nih mengalami kejadian horor saat perjalanan. Nah, langsung aja lah, nggak usah lama-lama lagi, kita merinding syahdu. Allah. Gimana Bang Beno, kisah pengalamannya nih Bang? Gue dari komunitas yang berdiri di tahun 2010. Gue terdiri dari anggota 45 orang. Terisi dari motor besar, minimal cc itu 250 cc. Itu kita punya agenda dari per 3 bulan, per 6 bulan, sampai per tahun kita punya agenda. 6 bulan pertama gue baru masuk komunitas itu. Kita itu mau acara mubes di daerah Ciletuh. Kita jalan itu, acara mubes itu 10 motor. Termasuk di dalam itu ada bokap sama nyokap gue yang satu anggota sama gue. Oh, berarti bokap sama nyokap nih anak motor juga nih? Anak motor juga. Dia pun udah bilang, "Leh, kamu kuat nggak?" "Kuat bun, tenang aja." "Yakin kuat?" "Kuat." Kita jalan, ya kan. Dari Jakarta, masuk Cisarua, terus masuk Rancamaya. Pas rest di Ramayana Cibadak, itu kita nggak dikasih masuk karena posisi Ramayana lagi direnovasi. Tujuan kita cuma hanya rest. Di situ tiba-tiba salah satu teman gua, anggota baru jadi, masih calon anggota, itu kesurupan bang. Itu kejadian jam 8 malam bang, habis isya dia kesurupan. Kita sebagai anak motor yang sangat awam itu cuman bisa nenangin. Endingnya kita kompres, kita kasih minyak kayu putih nih bang. Ya kan? Kita bilang maunya apa? Kita di sini kita baik-baik. Janganlah seperti ini, ya kan? Bikinin kopi segala macem. Udah pingsan gitu aja. Pas dia bangun, "Lu kenapa bro? Ngomong aja, ada apa?" "Perut belum keisi bang." Aduh. Kita tuh paling anti, kita bilang gitu kan. Namanya touring jauh itu paling anti. Paling anti dalam arti apa? Kondisi badan, ya kan? Satu, kondisi badan. Kedua itu kita jangan sampai nggak keisi perut kita. Kita harus makan. Tuh gue telat bang, sorry ya. Ya nggak apa-apa, ya kan. Kita pesenin makan. Dia makan nasi goreng saat itu jam 9 malam. Udah agak mendingan, kita lanjut perjalanan nih bang. Itu gue nyampe lokasi itu jam 4:30 pagi lah. Kita rest. Jadi posisi penginapan kita pas bibir pantai. Gue nikmatin suasana, gue tidur hari itu bang. Biar nanti pagi, kan jeda tidur itu nggak banyak. Karena jam 9 pagi itu gue bakalan meeting, acara mubes itu kan. Gue tidur sebentar, jam 9 bangun, ya kan, bersih-bersih, mubes. Singkat cerita nih bang, gue balik ke Jakarta. Karena nggak ada kejadian apa-apa, kita balik ke Jakarta, motor itu kita towing. Karena capek banget kita towing. Ternyata sebelum sampai Jakarta, motor udah packing segala macem, kita mau ngadain acara di Tegal. Tapi kan mau nggak mau kita harus pulang dulu ke Jakarta karena kita mau prepare buat motor ini baik startup dari Jakarta buat Tegal. Udah nih bang, udah sampai Jakarta. Sejam 2 jam kita istirahat itu, kita langsung take off nih bang, Tegal. Karena mau beracara kan, kita di Tegal.
Di Tegal itu kita OTW acara itu, kita jalan itu sekitaran 30 motor. Dan itu ngelewatin akses dari Jakarta, Kerawang, Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Tegal. Sekitaran jam 11 malam kita jalan dari Jakarta, lewatin Kerawang nih Bang, jalan baru. Jalur baru kita lewatin. Di situ Bang, temen pakai motor baru Bang. Motornya Pulsar 220 cc. Trouble Bang. Kita ngeres sebentar, kita cek segala macem, kita hubungin pihak dealer, ya kan. Kok ini bisa trouble, ada apa? Ya kan? Dari pihak dealer itu hubungin kita, coba dicek businya Bang. Soalnya bajai itu businya 2 Bang, kanan sama kiri. Mungkin kelistrikannya nggak stabil segala macem. Kita cek dengan semampu kita nih Bang, kita cek. Ternyata emang bener Bang, busi yang sebelah kiri mati. Kita nggak punya spare, kita akalin nih Bang. Kita sunat tuh Bang, kita hancurin, kita pasang lagi, nyala nih Bang. Nyala, semua udah siap, ready, kita jalan lagi. Nah, pas di Subang nih Bang, ada yang ikut Bang di salah satu motor, yang membuat kita, aduh, lanjut nggak nih? Sedangkan kita kan awam sama yang gini-ginian kan nggak awam kita. Itu yang ikut sosok apa Bang? Kalau orang Jawa bilang yang itu kolosebo Bang. Kolosebo itu genderuwonya, bapaknya genderuwo Bang. Hitam pekat besar, tapi kalau genderuwo itu kan berbulu kasar Bang. Hitam itu berbulu kasar. Ini enggak Bang. Itu bulunya halus banget Bang. Cuman mata aja yang kelihatan merah. Oh, mata merah itu Bang. Itu nangkring di motor. Itu kita semua ngeliat jelas. Kita mau ganggu gugat, kita nguber waktu. Kita kalau ngurusin itu terus nggak keuber waktu. Sedangkan kita mikirnya kan Senin itu buat kerja. Yang penting gimana caranya hari Minggu kita acara nih di Tegal. Iya, iya. Diantepin terus. Kita jalan sampai Cirebon itu. Dari situ anak Cirebon bilang, jangan dipaksain ke acara Tegal. Pokoknya ini hawa udah gak enak. Tapi udah ditunggu deadline karena email udah masuk. Undangan udah masuk, kita udah mengiyakan. Kalau kita nggak datang, kita kena biaya penalti. Aduh, serem juga ya komunitas lo dibilang gitu, Bang. Iya, dibilang klub, ya bukan klub, tapi peraturan komunitas kita itu ya kayak klub. Melanggar ya kita ada dendanya. Gini deh, lo tetap jalan, tapi temen lo ini jangan ikut. Aduh, mikirnya kan. Yang megang agenda dia, mikir gue ya kan. Yang megang acara dia, digeser ke orang apa ya bisa, gue mikir gitu doang. Ya, walau alam lah gue bilang bismillah aja, ngegas kita nih. Dengan 29 orang, dia ditinggal. Karena kayak, kalau kata teman gue di Cirebon nih, dia udah sakral nggak boleh ngikut. Oh. Gak apa-apa bro, tinggal ya udah tinggal aja. Dari Cirebon itu gue udah diingetin, lu tahu nggak lokasi yang di Tegal di mana? Kalau dari undangan yang ada, posisinya masuk Selawi. Ya kan? Biar member gue nih yang ngarahin, kata dia gitu. Diarahin nih bang gue sama membernya dia nih ke arah lokasi. Kita jalan ke sana bang. Sampai lokasi, baru itu gue ngerasain acara pagi. Nyokap bilang, jangan macem-macem. Mindset gue lain ya kan. Kok nggak boleh macem-macem? Sedangkan ini acara-acara bebas, ya kan? Jangan macem-macem. Masa ngopi doang nggak boleh? Masa ngerokok doang? Jangan, minum air putih aja. Acara lo ini besar. Masa kita cuma minum air putih buat apa? Air putih aja. Bilang sama bapak mama minum air putih aja. Jangan ngopi, jangan ngerokok di sini. Anak-anak semua 29 orang itu nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngopi. Itu langsung. Ini ada apa? Udah nurut aja. Karena ya menurut mereka cuma satu, janggal aja. Kok kita acara nggak boleh kayak gini, kayak gitu ya kan? Ikutin acara selesai, ikutin terus. Jelang zuhur berhenti ya kan? Terus lanjut lagi sampai selesai. Pas selesai itu baru ngumpul kita di aula. Baru udah tuh cerita. Nyokap, kenapa gua ngelarang lulu orang buat ngopi sama ngerokok? Kita orang pasti nyaut, ya kenapa? Kita ini acara, toh rokok sama kopi itu ada, kita nggak beli, udah disediain, kok kita nggak nikmatin? Jangan. Ini nggak umum, gue udah ngerasain dari awal nggak umum. Kita itu dari dulu namanya acara, datang itu
Gak pernah namanya dari pagi. Dari pagi itu gak pernah. Rata-rata itu sore abis asar baru acara mulai, ya kan? Gol-golnya abis isya itu acara meledak. Gua pokoknya nggak punya pikiran apa-apa, pokoknya udah nggak usah, ketimbang ada tumbanya. Lu eling, temen lu udah tumbah. Di situ tuh bang anak-anak langsung anjir. Iya juga ya. Dari pertama aturan gak usah berangkat, gak apa-apa kita kena penalti kalau endingnya kayak gini. Tapi emang bener bang, nyokap gua mulutnya sakral bang. Karena malam itu kita habis ngobrol kelar, terus nyokap nih bela-belain pakai duit pribadi beli kopi beli rokok nih. Kita ngopi ngerokok di teras aula tuh, dapat kabar nih bang dari anak-anak Tegal yang punya acara. Tadi host kita kecelakaan dan meninggal. Kita langsung innalillahi, ya kan. Ini nih omongan nenek-nenek, gue bilang, omongan nyokap yang sakral, gue bilang takut gue. Makanya kalau touring apa segala macam, nyokap udah ngomong jangan. Gue nggak ngomong apa alasannya nggak. Itu anjir, gue langsung gak kuat gue ya kan. Ini gimana mau nerus, batin gue nggak mau ngomong nih sama nyokap. Tuh, gue bilang apa, nyokap bilang gitu, tuh gue bilang apa. Kita nggak pernah ngerasain seperti ini. Walaupun ya, maaf kata, di sini peraturannya kalau bikin acara itu malam nggak boleh. Kata siapa? Semua tempat malam boleh, tapi batasan waktu. Nggak boleh sampai jam 12. Mentok di jam 11 kalau daerah. Gitu. Ini dari pagi. Emang kita hajatan? Emang kita orang datang ke undangan, orang nikahan? Enggak kan? Kita emang acara. Toh jelas acara kita apa gitu. Iya juga ya gue. Si Aji nih bang, bilang ke gue, tuh bilangin sama nyokap lu, besok kita start jam berapa? Oh iya udah bentar, gue ngomong dulu sama nyokap ya, gue bilang gitu. Gue ngobrol sama nyokap, ini kita jalan jam berapa? Besok? Apa nanti? Sekarang aja. Anak-anak belum istirahat loh ini, bilang gitu. Menurut nggak? Kalau menurut sekarang kita prepare, jangan lama-lama di sini. Gue takut ada selanjutnya. Gue sih amit-amit anak gue, amit-amit, jangan sampai lah. Ayo kita prepare. Bokap tuh udah muka capek, bete. Ya full day bawa motor, ibaratnya boncengan itu lebih berat banget ketimbang lu bawa motor sendiri. Dia cuma narik nafas. Ya kita rapi, kita jalan balik ke Jakarta, aman, gak ada kendala apa-apa, ya kan. Singkat waktu semua perjalanan yang kita alami lancar-lancar aja, gak ada kendala. Berikutnya touring juga aman. Terus masuk di 2016 bang. 2016 itu kita agenda ke Semarang bang. Di situ sama bang, gue bentrok sama kerjaan. Karena gue baru masuk 2 minggu nih bang kerja. Sedangkan itu diharuskan ada gue di acara. Yang gue bisa diskusikan cuma nama nyokap. Kalau bokap, ya terlalu. Kalau bisa mah jangan, ntar gue izinin gak apa-apa. Diskusi sama nyokap, gue bilang, nanti acara Semarang gue gak ikut ya. Sayang, baru masuk 2 minggu ini kerja. Ikut aja, udah gak apa-apa, izin. Bikin SKD. Apaan mah SKD? Surat keterangan dokter. Anjir, oh yaudah, gue ikutin. Bikin SKD, gue buat sakit 3 hari. Kalau 3 hari itu kan keterangan dokter itu rawat inap. Untungnya perusahaan gue iya aja bang, untungnya. Cuman emang dari guanya ganjel kan. Kok harus banget touring, gue bilang. Gue udah capek banget, gue bilang. Gue pengen fokus kerja lah. Ayo udahlah. Gue nurutin. Kita prepare jalan. Gue ngomong tuh, alasan dah tuh gue sama bokap. Gue gak ikut deh. Motor gak safety. Soalnya motor yang buat gue touring kemarin itu buat gue harian kerja. Gak apa-apa. Apa yang kurang? Ban. Segala macem. Udah gue ganti. Bener bang, gue cek motor gue kaki-kaki baru semua. Maksudnya bokap gue apa? Gue bilang ya kan. Udahlah, nurut aja lah gue. Bikin schedule nih bang, sama anak-anak. Acara itu hari Minggu tanggal 16 kalau nggak salah di bulan Juni apa Juli gitu 2016. Kita rencana itu mau ke Semarang acara Andif
anak Semarang, komunitas anak Semarang. Kita tikung bang di Bekasi nih bang, ya kan, di daerah Harapan Indah. Tim lengkap nih bang, ya kan. Hari itu lengkap buat ke Semarang itu 45 motor bang. Yang boncengan sama istrinya itu ada 5 motor bang. Tetap kan nggak ikut aturan absen kan bang. Absen tetap di 45 orang. Walaupun jumlah aslinya 50 orang. Kita dihitung di motor bang. Semua dicek, bensin diisi semua, servis, checkpoint udah oke, kita kumpul, kita gas bang. Di jam 10 malam. Itu posisinya malam Sabtu. Saya jalan lewat Cikarang, aman, kita lewat masuk Kerawang, kita dapat kabar dari HT. Ini akses lewat mana? Ya kan? Jalur baru apa lama? Lihat baru aja bang, jangan lihat lama. Kalau lama masuknya ke kota. Macet bang, lihat baru aja nggak apa-apa, kita bareng-barengan sama mobil-mobil gede. Oh yaudah, masuk. Lagi enaknya baru belok Konering nih bang. Set. Anak tengah nih, member tengah. Rantainya putus bang. Ini nih yang gua nggak mau, gua bilang. Minggir. Lama pasti ya, lama. Anak-anak Semarang udah ngoceh di grup. Wah, nyampe jam berapa? Wah, nggak bisa. Kalau buat buru-buru nggak bisa. Ini trouble. Ini rantai. Ini jam segini bengkel nggak ada yang buka. Paling ngakalin. Gua ngakalin tuh bang. Gua nyari balok, kan gak ada jagang duanya. Gua nyari balok itu. Gua tangkringin motor. Gua bongkar. Motor gua pentokin bang. Ban itu gua pentokin, gua sambung doang. Pakai seling. Karena sambungannya udah hilang. Gua bilang, ntar kita bawa motor jangan ngebut ya. Iring-iringan biasa aja. Ntar menjelang pagi, kita nyari bengkel. Jalan tuh bang. Itu gua ngerasain yang namanya perjalanan lama. Jakarta Semarang itu 2 hari bang. Normal itu kalau Jakarta Semarang kita motoran itu paling 12 jam. Ini lama banget bang. Pas masuk Batang, ya kan, Jawa Tengah, kita masuk Alas Roban itu, kita lewat jalur baru. Itu posisinya tanjakan bang. Kita kan nungguin motor yang tadi rantainya putus nih, ya kan, gak mungkin gas banter kan. Pelan kita nungguin, ya kan. Sampai atas itu kita cek rantainya baling bang. Kita nggak bisa maksain. Nungguin adem lah, motor standarin. Kita ngopi segala macam. Ngopi nih bang ceritanya. Anak-anak pada bawa nesting nih bang. Ya kan, ngopi. Kompor kecil tuh yang buat ngecamp, ya kan. Dia pada buat ngopi. Nah, gua kan nggak bawa nih bang. Gua, nyokap, bokap sama teman gua bertiga nih nggak bawa. Seandainya gue nimbrung juga sama mereka, bisa aja gue ngopi. Cuman karena gue bocah gabut ya kan, gue muter ternyata ada warung bang. Di tengah jalur yang dibilang orang serem nih bang. Tapi buat gue biasa aja, ya kan. Gue nyamperin tuh warung, gue, bokap, nyokap, sama teman gue 2 orang nih. Si Budi sama si Adi. Pas gue ngeliat warung, posisi jam itu udah malam banget bang, jam 1 malam tuh bang. Ya mau gak mau bang, nungguin motor kan. Motor nunggu adem, ya kita juga butuh ngopi. Mau gak mau nyamperin bang. Walaupun ya, kita nengok kanan kiri nih bang, ya kan. Gak ada temennya nih warung. Ya walau alam bang, jalan aja. Tuh jarak dari jalan besar itu masuk ke warung ya 50 meter lah. Di warung itu seperti biasa, gue mesen kopi, ya kan, teman gue ngopi, terus yang bokap, nyokap itu minum teh panas hangat. Ya biasa aja, nggak ada kejanggalan apa-apa, biasa aja. Udah nikmatin airnya, ya kan. Tiba-tiba nyokap bilang, ada mie nggak bu? Ada. Mau pesen berapa? Katanya gitu. Pesen 2 bu pakai telur. Jadi 1 enggak. Bikin 2. Aku sama suami mau makan. Lah, ini anaknya yang 3 nggak makan? Oh enggak, saya doang. Bikin nih bang, ya kan. Kelar semua, udah habis, mau bayar dong. Dia bilang gini, coba li tanya, bayar berapa? Bilang gitu. Bu oh iya mas, kenapa? Totalnya berapa? 15.000. Ah, mahal amat, mikir gua kan. 15.000, saya doang. 15.000, enggak semua. Wah,
Janggal nih bang, pusing ya kan. 15.000 semua nih, gue bilang gitu. Gue bilang, tehnya 4 bu, ya kan. Kopinya 3, sama mie rebusnya 2 pakai telur. Iya mas, semuanya 15.000. Antara percaya nggak percaya nih bang, ini 2016 bang, 15.000 dapat apa bang? Ya kan? Ya positive thinking lah, orang udah ketelan nih gue bilang. Bayar nih bang. Duit gue 50.000, gue bayar, kembaliannya itu 35. Cuman yang 5.000-an itu duit lama. Nah yang 30.000-nya ini, ya cebanan baru sekarang lah, pala benjol tuh, ya kan. Yang 5.000-nya itu duit lama, yang pakai sasando. Gue agak janggal aja, gue bilang, ah ya udahlah, gue kantongin aja tuh, jumlahnya sama kembalian, ya udah balik. Gue bilang ayo balik, mungkin anak-anak udah kelar ngopi, kita lanjut nih, mungkin motornya si Agung udah adem, bilang gitu. Oh yaudah jalan depan nih bang, anak-anak masih ngopi bang. Gimana udah mau jalan belum? Tanggung tadi dulu, dikit lagi pegang motornya Agung, rantainya udah adem belum? Dicek nih sama si Agung, wah udah adem bang, lumayan. Coba senterin, lempeng nggak apa masih baling? Oh udah lempeng bang. Nah teman gue nih yang namanya Bonek, ya ngomong ke gua, lu ngopi di mana no? Itu bang, ada itu warung mana? Itu bang, gua bilang itu, tuh yang ada lampunya. Sebelah mana? Coba lu nengok sebelah mana? Gue pengen tahu, gue pengen beli roti buat bekal. Situ gua nengok nggak ada bang. Yakin lu? Yakin gua bilang. Lu tanya nyokap deh, gua bilang gitu kan. Tanya nih dia sama nyokap. Mi. Apa Nek? Bilang gitu. Tadi ngopi di mana? Itu di belakang, bang. Belakang? Sebelah mana? Tunjukin ke gue beli roti. Tadi Beno nunjuk salah. Pasti anterin dia sama nyokap ya kan? Lah, kok nggak ada? Narik bokap, ya kan? Tapi tadi warung, matanya pada ngantuk nih katanya. Nengok, nggak ada. Ih, apa itu? Itu warung siapa? Bilang gitu. Ketimbang mikir yang negatif yang enggak nih bang, takut anak-anak semua parno ya kan, kita cabut bang, semua cabut, nyalain motor, bilang jangan digeber-geber, nggak ada belajar-belajaran, turun nih bang. Pas turun, gue masuk Kendal nih, ya kan, baru anak-anak cerita, itu gue bisa cerita di Polres Kendal, cerita segala macam, udah jangan dipikirin, kita tek lagi aja. Jalan lagi aja. Semarang masih lumayan ini. Apaan dari Kendal ke Semarang cuman 1,5 jam udah deket lah, bilang gitu. Masa ngeliat map? Iya bener. 1,5 jam tuh bang, ya kan. Cuman itu kan kejadiannya jam 1 malam tuh, yang gua ke warung tuh, ya kan. Kenapa gua masuk Semarang itu jam 8 pagi? Itu transisi waktunya yang sangat jauh bang. Menurut gua pribadi. Anak-anak pun berpikiran demikian bang. Kok 7:30? Sejauh itu kah? Kendal sama Semarang. Kita masuk Kendal itu udah menjelang subuh loh. Iya, gue denger ajan. Iya, anak-anak denger ajan kan lo. Iya, gue denger ajan semua. Kok kita ngerasain terang, kita ngecek jam itu masuk Semarang itu, selamat datang Semarang itu 7:30 pagi, hari Sabtu. Udahlah kita positive thinking aja, jalan aja yuk, bilang gitu. Anak-anak Semarang udah nungguin kok, udah nyiapin kamar juga, hotel juga buat kita tidur karena acara malam minggunya kan. Iya, udah jalan bang. Jalan, masih kepikiran nih anak-anak. Kita masuk mana sih nih? Kok nggak pernah lewat jalur sini? Bilang gitu. Lah kan tadi kita istirahat, calling-callingan semua nih bang, pakai intercom ya kan. Kita kan istirahat di Polres Kendal, ya kan. Berarti ini kan kita OTW ke Semarang, udah biasa aja. Enggak lah, kita istirahat cuma sebentar, segala macem. Kita jalan lagi. Ah perasaan lo aja kali, gue bilang gitu kan. Apaan? Lu lihat ketum tadi bawa motor kenceng kok, segala macem. Kok kayaknya jalanan ini lagi. Udah jalan aja yang bener. Yang penting kita nyampe Semarang, bilang gitu. Ya udah. Gue teriakin nih sama bokap ya kan. Dari intercom, udah jangan pada berisik. Fokus aja di jalan. Enggak Pi, masalahnya ini kita ngelewatin di Plang udah 3 kali.
Ya namanya pelang jalan kan banyak setiap sudut. Jadi posisi bokap nih ngeyakinin kita orang biar nggak takut bang. Cuman yang namanya beda kepala kan beda pemikiran nih. Ya kan? Udah ada yang parno segala macam. Udah jangan ada yang parno, jalan aja. Ini baterai intercom tinggal sedikit. Ya jalan. Ya kan? Sampai Semarang tuh bang. Itu sesuai titik yang ada, itu nggak ada acara. Ini kita kemana? Ini di lokasi nggak ada orang. Ini yang teriakin kita siapa? Ntar dulu deh, pinggirin motor dulu bang. Itu kan posisi gue, acara itu di deket Lawang Sewu bang, Semarang. Sedangkan Lawang Sewu kalau rame ya pasti rame. Tapi acara yang dituju itu lokasi itu ya nggak ada orang, nggak ada anak-anak komunitas, nggak ada. Coba calling nih bang sama anak-anak, ya kan. Blah. Anak Semarang cuma ngedumel bang, sampean ditungguin nggak ada bla. Sampean kesini dulu deh, kita habis kena trouble segala macam bla. Dijemput sama anak Semarang, kita ke base camp anak Semarang, kita kumpul nih bang ngopi ngerokok. Jadi kapan acara mau dimulai? Udah selesai. Lah, kita bingung nih bang rame-rame. Wih, kok udah selesai? Ya udah selesai lah, acaranya Sabtu. Ini loh hari Minggu. Ih, skip kita bang sehari. Kita muter-muter di mana itu bang? Bareng-bareng. Wih, ngeri kali. Serius bang. Lu lihat HP lu sekarang hari apa? Kalau gue bohong, lu lihat HP lu. Anak-anak semua nungguin lu di perbatasan segala macem. Nungguin lu. Gak ada lu orang nyampe. Gue dari Kendal bang udah ngerasain bang. Kok masuk Semarang lama banget, gue bilang gitu. Coba lu cek di HP. Buka cek HP satu-satu ya kan. Hari Minggu bang, jam 9 pagi. Kesekip sehari. Gue ya Allah. Gini amat gue bilang. Ini ada apa? Siapa nih yang bikin salah? Ya kan. Sedangkan gue pikir lagi nih, gue flashback. Gue pas lagi ngopi itu ya nggak kencing sembarangan. Apa gimana ya? Gue kalau nuwun ya kan. Gue tetap permisi apa gimana. Gak ada. Dijelasin semua bokap nih segala macam. Foto-foto ada semua, jamnya semua. Coba perhatiin lagi itu jam berapa. Itu di mana? Itu tanggal berapa? Itu hari apa? Ternyata gue nongkrong pas ngobrol istirahat di Polres Kendal itu, gue hari Sabtu bang, malam, bukan Sabtu pagi. Berarti gue Jalan Seroban itu di Bukit, ya kan, di jalur baru itu, gue seharian di sana bang. Cuman ya balik lagi, kita orang kan gak mau bingung masal nih bang. Sedangkan emang bener masih nggak yakin mereka. Udah dibikinin air nih bang sama anak Semarang yang bisa. Dan air kita serentak pada minum ya kan, tenangin diri biar pada mandi di base camp, tenang makan, baru dibahas. Ini sampean mau tetap di sini apa mau pulang ke Jakarta? Kalau pulang ke Jakarta, saya cuma saranin, saya pesenin tiket kereta ya, motornya biar ditowing. Cuman masih nggak percaya, anak-anak masih kekeh bang. Bilang aja nggak jadi acaranya, bilang aja collab segala macem, nggak jadi. Kalau saya bohong, boleh diamuk. Lihat aja di HP, HP-mu emang pernah diacak-acak, semua itu otomatis. Di hari Minggu bang, sore menjelang asar, gue sampai ya Allah, ini ada apa ya gue bilang. Singkat waktu anak-anak prepare, itu baru nyampe kita mau pulang lagi, kan bingung ya. Prepare nih bang, prepare, motor ditaikin, dipesenin towing semua, tiket dipesen, naik kereta. Yang ditinggal cuman gue, karena gue ngomong gue nggak mau pulang, karena posisi gue udah izin sama tempat gue kerja nanggung. Kalau gue bilang sama bokap gue, kalau papi sama mami mau pulang, Beno di sini aja. Kenapa? Ya pokoknya Beno mau di sini, nanggung, udah cuti, udah izin. Ya udah, prepare balik nih bang, balik semua. Gue nunggu tuh, gue ngobrol sama Mas Adam, ya kan, anak Semarang. Lo kenapa nggak balik? Gue pengen cerita, banyak. Dibilang kejadian, Mas, kejadian gue nggak terlalu serem, gue bilang. Menurut gue ya, tapi menurut anak-anak ini bingung. Kok kenapa kita bisa kesekip waktu, sedangkan kita nggak ngerasain
ada perubahan, kayak biasa aja. Ya HP ya tetap 70%, ada 65%, ya tetap segitu, nggak berubah gitu loh. Kok hari bisa berubah? Bisa, no. Karena kalau anak Semarang sendiri sama anak Batang itu bilang, namanya jalur baru itu pasti kenalan. Nah kenalannya itu untungnya kalian semua selamat. Aduh serem juga bang ya. Iya. Terus yang menurut lo bingung ya? Intinya gue bingung. Gue nggak ngerasain sehari bang. Cuman 2 jam gue istirahat. 2,5 jam lama gue ngopi. Segitu lamanya gue. Ya, itulah gaib. Kita nggak bisa ngira-ngira sama gaib. Lalu mau pulang apa mau lanjut? Cek motor dulu deh bang. Lu nggak mau ditowing? Nggak mau bang. Cek motor dulu. Cek motor segala macem. Ya kan, gue servis enak, gue balik bawa motor bang. Karena gue mau ngecek teman gue yang Cirebon. Karena di Cirebon itu motornya dari situ, orangnya mah Jakarta bang. Gue mau ngecek motornya doang. Gue pamit semua. Lu yakin? No mau balik? Yakin gue balik mas. Motoran. Ya udah. Hati-hati ya, gue nggak bisa nyangonin lo apa-apa. Bismillah aja bang gue. Yang penting nyampe nih ke Jakarta, doain aja aman. Ongkos mah ada, uang kas semua ada sama gue. Ya udah, hati-hati. Lu bawa motor bapak lu. Ya, motor lu kan udah gue towing. Ya, bawa motor bapak lu. Motor bapak lu tuh agak ribet. Iya, kita bawa. Gue balik arah Jakarta. Terus gue ke Cirebon ngecek motor. Ternyata motor udah dikirim ke Jakarta, udah aman, gak ada apa-apa. Ya kan, gue nyampe Jakarta aman, tenang. Cuman saran bokap sama nyokap memang satu bang, lu mau sampai kapan di dunia motor? Ya sampai capek gue bilang. Kalau gue udah capek mentok gue keluar. Emang kenapa? Gue bertahun-tahun dari bujang, kalau kata bokap, dari bujang sampai nikah punya lu, gue nggak pernah namanya nikmatin kejadian seperti ini. Ini gua nikmatin. Kalau cuman ngeliat-ngeliat segala macam makhluk segala macam sering, tapi kesekip sehari baru ini. Bertahun-tahun gua lewat alas roban, gak pernah begini. Ini sampai begini. Lu mau berhenti kapan? Ya kalau capek gua berhenti. Gua bilang, gua mau berhenti besok. Bokap nih, gua panik ya kan. Lagi enak-enaknya nikmatin masa-masa kenal teman baru ya kan, punya saudara baru segala macam. Masa mau keluar? Toh lu keluar juga dari komunitas, yang lain tetap masih kenal lu. Ya, tetap aja nggak enak lah. Ya udahlah, lu pikirin dulu aja segala macam. Singkat, di 2016 di tahun yang sama di bulan November ada acara nih bang ke Malang, Batu, tepatnya di Bromo nih bang. Gue emang udah excited di situ, gue mau ngikut, cuman bokap sama nyokap enggak. Bilang enggak ikut pi, enggak lah, gue mau kerja aja. Nih mau ikut biar boncengan sama Beno, enggak. Bapak lu nggak ngikut, gue ngapain ikut? Wah udah jutek nih bang sama gue. Anjir, nah ada apa ya kan segala macam. Udah, kamu berangkat aja deh. Respon orang tua gue baru itu bang, gue diacuhin gitu aja. Lu mau jalan-jalan gitu? Enggak yang gimana? Udah, gue prepare motor ya, gue bawa Matic ya, gue bilang gitu. Ya seterah lu mau bawa Matic ya, bawa motor lu kayak seterah. Gue makin ngegrundel nih bang, jalan enggak. Adalah, orang udah gue ngomong iya, kuota udah oke, jalan. Tikum di Pondok Kelapa itu jam 7:30 malam. Kita kopdar dulu. Kopdar selesai, jam 10:30. Ya kan, nyokap datang sama bokap bawa mobil. Kalau kamu mau berangkat. Bapakmu sama aku ketemu aja di lokasi, aku naik mobil. Karena bapakmu pinggangnya udah gak kuat. Positive thinking aja gue bang. Ya, gue bilang. Ketemu gue juga bilang, ya udah bokap lu biarin sama nyokap lu lah naik mobil. Jalan nih bang, gue di jam 11:30 malam. Malam Sabtu kita ngegas ke Malang. Terus semua aman, gak ada kendala. Kita nyampe di Cirebon itu normal.
Kita nyampe di Semarang itu pagi, jam 6:30, normal bang, aman. Kita mulai ngeres itu di Boyolali. Waktu itu, waktu ke Malang kita cuma 25 motor bang. Kita aman-aman aja sih, nggak kayak sebelumnya. Pemikiran gua saat itu. Karena kejadian itu kita nggak ada yang tahu awalnya. Ya, pokoknya relax aja lah, nggak ada kejadian. Karena kalau lewat Alas Roban aman-aman aja, segala macam nggak ada kejadian. Kita ngeres itu di Boyolali bang. Kita ngeres, kita ngopi, kita nyusu di sana, ngerokok santai, segala macam. Tiba-tiba dapat callingan. Anak Solo area itu mau ngikut kita. Kita tungguin di Sragen, kita bilang gitu. Kita Sragen aja dulu, kita ntar barengan. Karena hari itu kita ke Malang itu full jalur Pantura. Oh ya mas, tak tunggu di Sragen ya, di alun-alun. Oh iya nggak apa-apa, saya lagi ngopi dulu sebentar, saya bilang gitu. Ngopi selesai kita jalan lagi ke Sragen. Ke Sragen, nah anak Sragen ngikut 5 orang. Ikut, kita jalan nih bang. Sampai di Ngawi bang. Padahal dari Sragen ke Ngawi emang kayak Jakarta Bekasi nih bang, deket ya kan. Itu udah jadian tuh bang. Ada leluhek bang ikut. Leluhek tuh kuntilanak bang. Itu jadi kita udah masuk Ngawi itu masuknya di Alas Mantingan bang. Di Alas Mantingan itu kanan kiri itu kebun jati. Awalnya terbang deh bang. Pikiran gua kan, wah paling codot ya kan. Kalong, slet. Ah biasa. Nemplok nih bang ke teman gua. Ya kan. Anak Sragen. Bilang, set. Mukanya pucet bang, bukan muka kuntilanak nih, muka temen gue pucet. Gue sampai stabil nggak, mas stabil nggak? Bangkut doang. Anak-anak temen gue nih 25 orang sampai itu doi stabil udah jalan aja kita ke Ngawi. Serius. Ngoceh lagi nih bang, intercom rame nih bang, ya kan? Itu mukanya apa ya, kayak jalan belum makan kali, bilang gitu. Enggak, itu udah aneh. Ini Alas Mantingan bro. Lebih sakral ketimbang Alas Roban. Lo harus tahu pokoknya jalur Jawa tuh lo harus tahu. Oh gitu mas, iya. Ntar sampai Kartonyono aja kita bahas. Masuk Kartonyono, baru nih bang. Kita bahas. Nah itu orang, gue bikin teh manis anget. Gue mesen sama angkringan, gue suruh minum. Mas, kalau sampean mau jalan minimal mandi apa wudu. Tak bilang. Langsung dia, astagfirullahaladzim. Sampean pucet belum makan dulu. Makan ya bang. Karena pengalaman gue selama touring itu yang menurut gue serem Alas Roban sama Alas Mantingan. Nah yang sakral ya Alas Mantingan. Karena Mantingan itu jalurnya panjang bang. Kalau Alas Roban ya paling udah singkat lah, ibaratnya kalau kita motoran itu normalnya cuma 15 menit lu nanjak udah turun lagi. Kalau Alas Mantingan itu dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur sampai Ngawi kota tuh ujung tuh masih Mantingan tuh dia. Itu setengah jam. Gue udah ngomong, kita masuk Alas Mantingan nih malam, bilang gitu. Jam 8:30 malam. Minimal nggak usah pada diem lah, berisik di intercom nggak apa-apa lah. Teriak-teriak nggak apa-apa lah sambil ngobrol, gimana, jangan diem. Soalnya kalau Mantingan itu kalau kelihatan rame itu lampu mobil bis itu buat terang doang, sisanya nggak ada lampu. Lampu jalan ada tapi nggak nyala. Kalau kuntilanak hanya perempuan biasa lah. Makanya kenapa gue bilang leluhek itu serem parah bang. Kukunya panjang, bajunya itu tanah mulu putih, muka nggak kelihatan, muka tuh rata bang. Aduh. Itu nemplok aja bang. Nemploknya nggak kayak cewek gini, kayak duduk begitu tuh. Temen gue udah rata pucet. Gue bilang ini helm half face ya kan, kaca ngangkat, muka pucet putih semua, orangnya hitam. Terus kita panik kan semua. Sampai punya kenalan orang Ngawi, punya kan member kita juga ada orang Ngawi gitu. Calling, mereka mau ikut nggak? Gua calling nih bang, gua bilang mas lu mau ikut nggak? Wah enggak no, sampean bisa nambahin uang nggak? Kenapa emang?
Cah Sragen, anak Sragen, ketempelan mas. Oh, tahu TW sampai di mana? Saya di Tugu Kartonyono mas. Oh, sebelah mana? Kanan apa kiri? Dekat. Ini apa namanya? Pos polisi. Oh iya ada. Sana bang. Sembuhin aja bang teman. Ya kan? Sembuhin. Ya kan? Sama dia dibikinin air segala macem. Barulah tuh diskusi mereka berdua. Kalau sampean pikiran sampean kosong, jangan lewat jalur sakral. Terus malam begini, tetap komunikasi sama yang lain. Kalau cuman jadi anak komunitas biasa, gak usah touring, di rumah aja. Kita orang di sini itu, ya touringnya nggak ada yang pagi. Kelar kopdar, kita touring berangkat. Kalau sampean nggak kuat, jangan maksain masuk komunitas ini. Karena di sini juga nggak ada paksaan sampean buat ngikut komunitas ini. Wah saya kuat mas, jangan ngomong kuat. Karena rata-rata di komunitas ini tuh acaranya pagi. Ya kan, pagi itu kayak cuman kumpul kita orang tamu jauh, ya tetap acara intinya malam. Ketemu malam lagi. Makanya kayak yang dari Jakarta mau ke Jawa itu acara, dia pasti kelar kopdar pasti jalan. Gak mungkin kelar kopdar terus dia pulang lagi pagi start lagi, gak mungkin. Gak ada yang mau. Karena setiap bendera kita itu kalau bikin acara itu, dia gak mungkin ngundang cuma satu Jawa. Dari Sabang sampai Merauke semua diundang. Semua, makanya dia nungguin. Start pagi nggak ada. Start pagi pasti nggak kayak ikut acara. Oh itu mas iya. Kalau sampean nggak kuat jangan dipaksa. Bilang aja ngomong, saya kerja. Udah gitu aja. Biar diganti kuotanya sama yang lain. Jangan nguber ada imbalannya. Tetap nih bang, udah dapat omongan segala macam, dia mau ngikut. Lanjut nih bang, tapi dia ditinggal di Ngawi. Nunggu pagi karena takut ketempelan lagi. Nah, kita nih dari Jakarta sama dari Sragen 4 orang lanjut. Nyampe Nganjuk itu pagi, ya kan? Kita ngeres full baru di hotel. Itu pinggir jalan Pantai Utara. Harga yang nggak masuk akal. Dalam arti bangunan emang bangunan lama. Dibilang bukan hotel sih, losmen ya. Losmen lah, kayak bangunan lama lah. Itu harganya per kamar itu cuma 60.000. Itu kita nyewa 10 kamar buat anak-anak semua masuk barengan. Yang penting kita dapat istirahat 3 jam, 4 jam tidur, sisanya jalan. Kita nggak mikir, wah murah banget, enggak. Karena kita mikirnya, oh ini daerah, itu aja. Nggak ada keganjalan apa-apa, nggak ada. Cuman ya bikin bingung harga aja. Istirahat, normal, kita prepare lagi, kita jalan. Dari Nganjuk itu kita jam 10:30 siang berangkat. Kita lanjut itu ke Kediri. Pas di Kediri, kita ngeres di sana. Karena di Kediri itu masuk jam 3 sore, dari Kediri itu kan ke Malang itu 2 jam. Ya paling banter kita naik motor cepat itu 80, cc 80 itu bisa nyampe Malang itu 1,5 jam lah. Kecepatan 80 itu 1,5 jam. Kita lapas ke Malang. Di Malang nyampe kita bang, dengan selamat, aman, tentram. Kita kumpul bareng sama anak-anak, kita temu kangen segala macam, ngobrol, ngebahas masalah acara ntar malam. Karena kita akan ngejamu orang luar pulau yang bakal datang dan gak ada yang tahu mereka pada bawa apa aja. Kumpul semua, acara mulai, DJ mulai, kesurupan masal bang. Pemikiran gua, paling joget, orang acara happy, wah joget gue teriak-teriak segala macam. Kita orang cuek aja bang. Wah happy kali ya, orang capek segala macam. Wah teriak segala macam. Panitia ngomong nih, kru bilang, Om sampean bisa nggak nambahin uang? Aduh, maksudnya kenapa? Ini mas, surupan. Duh kok bisa segala macam.
kumpul semua. Kita bikin suasana jangan sampai berantakan nih bang, gara-gara ini kesurupan. Tarik masuk aula, 4 orang. Ternyata ini 4 orang ini ngikutin kita dari Ngawi. Ternyata dia rombongan dari Nganjuk nih bang ngikut. Kenapa pas di Nganjuk nggak calling kita biar barengan? Jadi dia Belgi jalan sendiri nih bang, 4 orang ke Malang. Nah mereka kesurupan semua nih bang. Dan itu nggak sebentar bang. Kesurupan paling lama gua rasain itu 4 jam bang. Sampai acara selesai bang. Itu masih kesurupan bang. Soalnya salah satu yang gua denger di dalam kamar itu, di aula, nggak di kamar sih, di aula itu salah satunya bilang, acara udahin, jangan dilanjut, berisik, segala macam. Itu yang gue denger itu bang. Terus yang nyembuhin bilang, kan udah izin, apa yang kamu minta semua udah saya kasih, ya kan, perizinan polisi segala macam udah izin, terus sama suku adat setempat udah segala macam. Enggak, aku nggak terima, aku nggak mau, berisik, bubar. Ya, cuman kan emang ditutup kan ruangan biar tamu tuh nggak parno bang. Cuman yang gue denger cuman itu 4 jam. Itu cuma dipegangin berapa orang, mentah. Gue bisa apa? Gue juga tamu. Gue bilang, prepare lo gimana mas ini acara? Kok bisa kelolosan? Wah gue pusing no. Dari awal anak-anak tuh udah nggak satu pikiran lah sama gue segala macam. Terus gimana ini? Ya kan, intinya gimana, adanya di mana nih solusinya, gue bilang. Ini anak-anak udah kayak gini segala macam. Ya gue cuma pasrah, ya mau gue dituduh kayak gue mau gimana, gue pasrah lah segala macam. Acara udah jalan juga kok, ya kan. Toh ini udah 10:30, bentar lagi bubar, udah pecah telur gue, mau ngapain lagi? Ya lu nggak mikirin, ini mikirin orang nih tamu. Wah ngamuk bang masih, wah ih gak kuat tuh gue. Dar. Endingnya musik berhenti, lemes sendiri mereka, pingsan. Ngomong sama teman gue udah teriak, mesin matiin udah, musik matiin. Ini udah pergi, orang udah gue bujuk kok, segala macem, dia nggak mau pergi. Musik mati, genset mati, pingsan bang. Normal, bangun-bangun, mas, lapar mas. Ini orang bukan nih, bilang gitu. Bilang, lu siapa? Gue ini bang. Ini mas. Oh yaudah, makan. Situ gue briefing habis-habisan tuh bang. Kelar acara, bokap nyokap baru nyampe. Jam 12:30. Itu ibaratnya tamu udah bersih bang. 12:30 tuh tamu udah bersih. Karena di daerah itu maksimal lu punya acara itu jam 11 malam. 12:30 tuh udah sebagian udah bersih, tinggal kita orang aja. Sama tamu-tamu jauh yang pada mau nginep kan. Bokap nyokap baru nyampe. Seperti biasa anak pada umumnya, orang tua nyampe, gue cium tangan ya kan. Bokap tuh mukanya udah gak enak, nyokap juga udah gak enak. Dari awal gue udah bilang, bokap nih ngomong, kenapa gue jutek sama lu? Ini kejadian. Jangan sok paling bisa lu buat jalan, ngatur anak-anak buat. Gak gue cuma ngikut doang, gue bilang. Tetep arahan semua dari ketum. Mau gimana dari ketum? Gue dari awal acara tuh ngeliatin lu. Gue dari lu berangkat tuh gue nggak naik tol. Gue ngikut rombongan, cuman bedanya gue naik mobil, lu naik motor. Gue di belakang lu terus. Gak masuk tol. Gue pengen lihat. Bener nggak omongan lu di awal pas kopdar sama di perjalanan lu pada tanggung jawab gak? Sampai alhasil di lokasi, lu mau nurut gue apa enggak? Gue nurut, gue bilang gitu. Ya udah, mandi deh lu, bersih-bersih, rapi-rapi, gitu. Tuntas ini bersih acara. Malam ini pulang, kalau nggak kuat, abis subuh, langsung mampir-mampir langsung ke Sragen. Kamu juga rapi-rapi langsung ke Sragen. Hari ini kuat, langsung pulang. Dari situ gue prepare, anak-anak prepare, balik bang gue langsung ke Sragen. Sampai Sragen,
Anak-anak ini gue pulangin sama ketumnya, gue serahin semua ke base campnya, bahwa ada kejadian, bla 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 bla, gue ceritain ya kan. Balik deh gue ke Jakarta. Aman Jakarta, nggak ada apa-apa. Bis gue balik nih bang ke Jakarta, selesai, nggak ada urusan apa-apa. Gue normal kerja. Niat gue udah mau berhenti nih bang dari komunitas. Ternyata bokap ngajakin lagi nih bang, tiba-tiba, lo besok Desember libur nggak? Tanggal berapa? Hari apa? Gue bilang gitu kan. Ya kayak biasa, Sabtu Minggu. Ntar tanggalnya gue kabarin deh, lewat WA. Bokap bilang gitu kan. Oh, ya udah, kapan? Gue bilang gitu. Ya udah nggak usah pakai lama-lama, kabarin aja langsung. Mau kerja nih, gue bilang gitu kan. Ya udah, lu mau ikut nggak tanggal 16? Ya kan kita kopdar seperti biasa tanggal 16, acaranya tanggal 18. Di mana? Di Subang. Kita triwulan. Kopdar terakhir akhir tahun. Boleh, gue bilang gitu. Ya udah ketemu ntar aja di kopdaran lah, gue bilang gitu kan. Ya udah, setelah lu, ya udah. Sikat masuk hari Jumat. Ya kan? Gua kopdar seperti biasa abis maghrib. Jam 6:30 lah gue nyampe lokasi tuh. Baru sebatang, 2 batang ya kan. Bokap itu masuk di 8:30 malam baru nyampe. Itu komplit lengkap. Karena tahu mungkin ya mau ada acara. Semua tuh member full bang. Baru itu gue ngeliat member full. Masuk di angka 49 orang. Dan sendiri semua, yang boncengan cuma bertiga. Sama istrinya. Gue bilang, formasi cakep nih. Gas lah gue bilang gitu. Gue yakinin lagi sama bokap. Yakin lu mau keluar Ki? Gue bilang gitu. Gue kalau ngeliat kayak gini sayang mau keluar ya. Ya udah nggak usah keluar, nikmatin aja dulu, gue bilang gitu. Biasa forum dibuka, ditutup, kita ngisi bensin satu-satu, semua difullin, kita start. Nah pas mau start gue bingung nih, kita mau ke Subang, Subang mananya? Subang kan luas, gue bilang gitu. Kita ke Sariater, ih masuk nih pagi-pagi gue mandi air panas, gue bilang ya kan. Gas. Tetap di jam 11 malam kita ngegas, kelar kopdar. Set. Masuk kebun karet tuh bang. Gua di jam 2:30 malam. Tuh kebun karet itu perbatasan antara Cikampek, Purwakarta, lewat jalur dalam, mau ke Subang jalur dalam. Di situ tuh bang, gua bilang 2:30 malam itu kan menjelang pagi itu belum ada kelihatan biasan cahaya. Di situ biasan cahaya udah nongol bang. Gue ngeliat nih bang, di motor tuh kan ada jam tuh di motor gue ya, masih 2:30 malam. Kok biasan cahayamu pagi itu udah kelihatan di kebun karet? Ah lillah ta'ala aja gue bilang, jalan aja. Anak-anak udah santai, nyokap biasa kepo-kepo ya kan, bikin video segala macem. Kelar, masuk nih bang, gue ke villa. Excited kali gue kan sama villa tuh. Set turun ke bawah, besar ya kan, ada kolamnya, parkiran besar, ada lapangannya. Pas ini buat bikin acara, gue bilang gitu. Udah boy, gue mah excited aja, acara besar. Terang nih bang, itu kolam yang gue lihat butek bang. Apa yang mau dinikmatin, gue bilang. Warnanya coklat ini, gue bilang. Gue ngomong sama ketemu gue, lu yang bener aja nyari villa begini. Ah di foto cakep no, tadi malam aja datang cakep, bening. Ini butek tuh, bening dari mana? Anak-anak udah ngiyain, anak-anak belum bangun. Tunggu anak-anak bangun. Bangun nih anak-anak satu-satu nih, nenteng kopi nih, merokok ya kan, keluar. Ih apaan nih? Kolam bang, lu mau berenang, gue bilang gitu. Ih enggak lah, ngaco lu. Kok bisa butek, lu nyemplungin tanah dari mana no? Kagak bang. Emang butek bang, gue bilang gitu. Ini nyari villa siapa, gue bilang. Wah pusing lah segala macem. Keluar nih gue, ngecek motor nih bang. Lapangan bener bang, hijau cakep, gede tuh bang. Lapangan bagus, gue bilang. Motor gue jejerin semua, bagus tuh. Kelar, motor udah gue rapihin ya kan. Gue masuk villa lagi, gue ngambil kopi deh tuh. Ngambil kopi.
Gue keluar, anak-anak ngomong, lah itu jamaah pada mau kemana? Jamaah. Orang-orang kita doang nih nggak ada jamaah. Ditarik baju gue, Bang. Sini lu. Itu jamaah. Bilang, pakai baju koko, baju muslim, bilang gitu. Pada gamis, perempuan, pada mau kemana? Lah iya, Bang. Healing kali, Bang, pada piknik kemari. Lah orang vilanya kita doang ini yang kita tempatin, gak ada villa lagi. Dasar pasi kali, Bang. Gue udah mikir positif aja ya kan. Gue keluar ya kan. Jalan pelan dia turun. Dia pada duduk di depan villa gue. Lah, udah duduk gue bilang. Gue perhatiin aja ya kan. Gue nggak nanya nih, Bang, gue perhatiin. Set, pada buka Yasin. Lah, itu perasaan batu tempat gue nongkrong tadi malam. Mikir gue gitu, Bang. Itu makam, Bang. Ternyata villa yang gue tempatin emang buat jamaah, buat ziarah, Bang. Nginep. Gue langsung ngomong, Bang, depan makam, Bang. Orang pada mau ziarah, Bang. Itu bangku yang lu dudukin bareng sama Arif. Iya, Bang. Prepare, Bang, pelan-pelan. Nggak pakai babi bu, anak-anak dibangun. Ayo bangun. Apa? Udah dibangun, kita prepare. Ada apaan sih? Pada ngamuk, Bang. Orang capek kan. Pas nongol, lo lihat. Ih, cabut. Prepare, Bang. Dengan motor gede-gede gaban nih, Bang. Orang banyak lagi pada duduk bersila tuh baca Yasin. Mau nyalain motor gak mungkin, Bang. Dorong nih, Bang, satu-satu sampai atas. Mana lumayan tanjakannya, 2 kali tanjakan. Baru ke jalan gede, susunin satu-satu. Sampai kelar tuh, Bang. Ditanya tuh, Bang, sama orang yang gue mesen villa. Mau kemana, Mas? Mau beli makan, Bang. Gitu. Oh, ini, Mas, gak jauh tadi gitu. Iya, perwakilan aja sih, Mas, ngapain. Pengen rame-rame anak-anak. Tapi kalau gue alasan yang lain kan gak mungkin. Udah tuh, tas udah rapi semua, tank bag dipasang semua, box dipasang semua. Jalan, Bang. Gak habis pikir gue itu ngeliat. Banyak, Bang, 1 bis. Gue bayang, ini anak motor ya kan mau bikin acara. Di sini orang mau ziarah. Gak etis banget, Bang, gue langsung. Gue ngocis tuh, Bang, sama temen gue yang nyari villa. Lu nyari villa gimana sih? Wah, gue ngeliat cakep. Jangan ngeliat cakepnya. Backgroundnya nih apa nih villa, gue bilang. Buat apa? Iya, Bang, sorry, Bang, segala macam. Lalu terus DP-nya biarin lah, ikhlasin aja. Kita cabut nih. Minta nih, gue rekomendasi sama anak Subang. Dapet nih, Bang. Gak jauh dari Sariaternya. Itu resort, Bang. Lumayan besar. Tuh ada 2 gedung, Bang. 1 gedung itu ada 3 kamar. Nah, yang 3 kamar ini khusus buat laki-laki. Yang perempuan ini 1 gedung yang isi 2 kamar. Ada gazebo-nya, ada kolam berenangnya, sama lapangan lumayan besar, Bang. Dengan harga yang cukup murah buat gue, gas lah. Gue dapat di harga 2,5 juta tuh waktu itu. Gak apa-apa lah, gas. Itu yang gak usah diurus, gue bilang. Gas aja. Gas nih, Bang, pada masuk ke dalam. Tenang. Rapi. Tapi sebelum masuk ke resort itu, Bang, itu kejadian parah, Bang. Kita terpecah 2 sama rombongan, Bang. Padahal di situ kita habis makan, tenang, ya nggak ngantuk, nggak apa. Tiba-tiba ya kita di formasi 49 orang tuh, Bang, kepecah. Jadi 2. Yang satu naik ke atas gunung, yang satu gua ini belusuk ke bawah gunung, Bang. Karena gue mikirnya saat itu positive thinking karena apa? Itu ada di Google Map. Jalan aja tuh, Bang, gue ikutin aja, gue jalan terus ketemu orang nih, Bang, orang tua bilang, "Jang, ulah kaditu." Lah, naon, Pak? Ulah kaditu. Balik. Gitu. Gue teriak nih sama temen, "Woi, balik, woi, salah jalan." Enggak, no, di map jalan terus. Toh si Joko yang tinggal di sini lewatnya di sana kok, jalan aja, orang kita mau ke Sariater. Iya, jalan. Cet, gue nyasar, Bang. Masuk dalam hutan gue. Gue ngeliat rombongan di belakang nggak ada. Pikir gue cuma 1. Wah, gue ditinggalin rombongan. Nggak jauh. Gue tinggal rombongan. Wah, mati gue ya kan. Kok ngoling. Lihat HP, nggak ada sinyal. Tapi GPS nyala. Sinyal itu blank. Udah, SOS itu HP gue. Ya, temen gue ini yang megang GPS. Sinyalnya ada. Wah, bingung lu. Masuk ke dalam. Wah, hampir masuk jurang gue, Bang. Tuh kalau nggak
siaga 1, terus ada warga dari bawah tuh. Mungkin gua orang sama teman yang lain tuh masuk jurang gua, Bang. Cuman emang mungkin Tuhan masih pihak sama gua lah. Gua selamatin anak-anak, balik, terus gua diarahin sama warga, jangan lewat sini. Terus lewatnya mana? Anterin. Gua bilang gitu ya, dianterin deh tuh. Itu tembus, Bang, keluar dari situ tuh nggak jauh, ternyata 15 menit langsung ketemu Alfamart. Gua ketolong tuh, Bang, di situ. Itu orang yang nuntun gua. Minta apa gue turutin. Minta apa gue turutin. Dia nggak minta apa-apa. Malah gue dibikinin teh sama dia di rumahnya tuh. Di sebelahin rumah Alfamart itu rumah dia ternyata. Dibikinin teh, gue 1 teko tuh buat gue orang tuh sama anak-anak. Di situ dapat sinyal, gue ngabarin rombongan, udah nyampe mana. Video call nih nyokap, ya. Nyasar no di atas. Lah kok bisa? Puter balik. Ini ada mobil nyangkut no. Mobil apaan emang rombongan? Enggak. Dia ngikutin kita di pemikiran dia itu. Jalan dia ngikutin kita orang bener. Di dalam ada siapa aja? Ada perempuan no 4 sama supirnya 1. Aduh. Terus ambles mobil no. Aduh. Jauh nggak jaraknya? Coba Sherlock. Dari gue jauh nih, Bang. Dari gue jauh. Setengah jam lah sampai lokasi bokap gue sama nyokap gue tuh. Udah anak-anak bisa kok ngodisin tuh, Bang, narik segala macam. Ternyata emang mobil itu mau ke tempat gua. Karena kan emang patokan dia buat acara motor kan. Jalan nih, gue nyampe duluan nih, Bang, ke lokasi. Sampai villa, gue di lokasi tuh, nyampe segala macem, nurunin barang semua, tas-tas, masukin ke dalam villa. Rombongan nyokap gue nih nyampe. Habis Isya baru nyampe mereka. Dari mana? Muka nyokap gue udah bete campur marah. Wah, udah mandi dulu deh, mandi segala macam. Baru acara ada tuh di gazebo, baru dibahas. Di situ tuh nyokap gua, bokap gua, ketum gua termasuk vokal. Besok kalau nggak pasti jangan touring. Besok kalau belum jelas jangan berangkat. Kalau begini siapa yang mau tanggung jawab? Preparean nggak ada, dana ngepres. Kalau gini siapa yang mau tanggung jawab? Ya, yang ngadain acaranya bingung juga. Ya gue nggak tahu yang ngadain acara siapa. Gue taunya emang jatah triwulan aja, jatah touring ikut aja. Yang tahu kan emang para petinggi kan. Gue cuman member biasa. Besok-besok nggak usah diulang deh ini. Kalau misalnya belum matang nggak usah touring deh. Ini banyak kejanggalan, gak enak ini, gak bagus ini. Tempat orang ibadah, mau hura-hura, ngaco katanya. Udah deh, Bang. Kelar habis ngoceh-ngoceh. Dangdut mulai, gak enak dong, Bang. Acara hiburan mulai dong, gak enak dong. Karena udah disewa, terus orang itu juga udah nyampe, udah dibayar. Mulai nih, Bang. Mulai habis Isya. Masih berjalan sampai jam 11, ya kan. Masuk jam 11 lewat 15 tuh, Bang. Surupan, Bang. Anaknya temen gua. Itu umuran sekitar 5,5 tahun lah. Bilang, aduh kok bisa, bro, teriak-teriak. Keren gua mau bercanda aja. Kita juga lagi teriak-teriak lagi dangdutan kan, mikirnya gitu. Nyamperin lah tuh. Bokapnya juga bingung, ini kenapa? Kok anak saya ditangisin, segala macam. Ya, mana ada sih kita orang dewasa nangisin anak bocah, ada dilindungin. Tanya dulu kenapa. Ternyata nih bocah ketempelan, Bang. Ketempelan itu dia, parah. Teriak-teriak. Yang bikin bingung nyokap gue cuma satu, Bang. Anak segitu minta kopi. Pahit. Mikir pengen kopi kayak bapaknya, dibikinin sama nyokap. Nah yang kedua minta rokok jinggo, Bang. Gak ada rokok jinggo di sini, segala macam. Terus anak kecil nggak boleh ngerokok. Nyokap bilang gitu. Gak, rokok jinggo. Waduh. Bokapnya dipanggil itu dong, ngoceh-ngoceh segala macam. Gak usah ngoceh-ngoceh. Ini urusin dulu. Yang dalam pikiran gue cuma satu, Bang. Gue manggil mamang yang punya villa dong. Cuman dia yang punya lokasi yang tahu lah ibaratnya ini dia anak kenapa. Gue manggil segala macem, dia nyampe. Dengan santai dia cuma bilang,
Dia pengen kenalan. Ya kalau mau kenalan gak usah kayak gini bang, jangan ke anak kecil, kasihan. Jadi maunya ke anak kecil gimana Kang? Ya urusin deh Kang. Kita orang udah bayar, gak ngutang di sini. Urusin, terus kita nggak macem-macem di sini, nggak ada yang macem-macem. Normal-normal lah. Ya udah, diurusin tuh. Nggak tahu kenapa, pokoknya sembuh nih. Bocah tidur gitu aja tuh. Nah bokapnya nggak kemana-mana, udah nemenin dia doang tuh, anaknya. Nah, gue balik nih ke acara. Anak-anak bilang, kenapa no? Biasa. Si Anis ketempelan. Kok bisa? Berhenti nih musik bang. Kan anak-anak sayang banget nih sama anak-anak temen nih kan. Karena setiap touring tuh anak selalu ngikut. Dari Orok tuh udah ngikut. Anis bisa ketempel. Wah ribut nih bang. Udah. Gue bilang. Udah aman. Bocahnya juga udah tidur. Lanjut. Wah gue gak terima. Musik berhenti disuruh bubar. Ya kan. Kita bikin api unggun sampai pagi bang. Ngejagain itu villa. Jadi gak ada. Villa yang utama nih gak ditidurin. Villa kedua aja nih bikin api unggun nungguin tuh bocah. Takut kenapa-napa. Sampai pagi. Gak ada tidur. Pagi baru pembahasan. Ya kan, kita kumpul semua. Briefing pagi, ngebahas kok bisa sampai kecolongan nih bocah kesurupan. Ini bocah gak pernah kesurupan loh. Kenapa? Udah tahu penyebabnya segala macam. Tetap besok jangan diulang. Kita balik dengan selamat. Semua barang-barang yang sekiranya sakral apa gimana kita bersihin. Yang menurut di sini orang, oh ini kotor nih, kita bersihin balikin ke semula. Kalau diresik nih gue bang semua, gue rapiin, gue bersihin, gue sapuin. Mamang yang punyanya bilang tuh yang jagain si Mamang tuh, udah jangan nggak apa-apa biar kita nggak mau. Ini anak ini nggak pernah soalnya bawel sampai ke waktu acara dia touring ke Lampung juga nggak pernah kayak gini. Waktu dia ke Palembang juga nggak kayak gini. Ini baru ini. Oh ya udah, rapiin, bersih segala macam, udah steril. Kita prepare, ya kan? Kita pamit sama mamanya, kita balik Jakarta bang. Dari balik Jakarta semua aman, tentram, damai. Nah, anak kecil ini, si Anis ini pulang sama bapaknya ke Jakarta Utara. Dan aman, gak ngikut sama mereka tuh gak ngikut. Cuman sampai depan rumah, cuman ngabarin doang ke anak-anak. Anis aman, udah senyum lagi, udah ketawa lagi gitu. Cuman ini satu, nape? Kunci motor hilang. Itu dia dari villa sampai Jakarta Utara. Itu Nmax gak pakai kunci bang, tapi nyala. Kan masih kontak. Belum stalky. Tuh, gak masuk akal sehat itu. Real itu. Ngumpetin kunci gue siapa segala macam. Lah, aku udah nyampe rumah. Iya. Kunci nggak ada. Pedometer masih nyala. Kuncinya nggak ada. Bisa mati ya, standar tuh. Satu turun, mati. Tapi pedometer masih nyala. Gue bilang sama dia gini bang. Mungkin dol kali kunci lu, bawalah ke bengkel segala macem. Iya kali ya. Disenterin nih bang sama dia. Ya kan. Fotoin. Nggak dol bro. Udah bikin kunci aja. Toh STNK ada di jok kan? Iya STNK di jok, ya udah bikin. Nah gitu. Jadi anak-anak udah nggak mau pusing nih bang, udah capek. Bikin kunci udah selesai deh. Sembuh dengan sendirinya. Aman. Dari kejadian yang udah ada nih bang. Gue mutusin sih bang. Gue mau stop. Dari dunia komunitas. Gue mau berhenti jadi orang biasa aja lah. Ya kalau mau motoran mendingan motor sendiri lah. Gak usah grup-grupan. Di tahun 2019, gue mau memutuskan gue mundur dari komunitas. Jadi gitu bang, pengalaman gue di komunitas. Dan gak bisa gue lupain. Makanya udahlah cukup. Nah nih bang, tadi kan abang sempat ngeres ya di salah satu warung ya. Dan tiba-tiba itu warungnya itu hilang gitu. Dan kan abang sempat makan dan minum tuh ya. Kalau udah tahu rasanya apa itu bang? Normal aja sih. Pada waktu itu? Gak ada yang beda. Setelah makan itu aman sih, gak ada kendala apa-apa. Ya kayak normal kita makan di warkop aja. Aman, gak ada kendala buat rasa atau gimana. Ya normal, rasa normal mie rebus pada umumnya aja.
Terus itu kan yang jual kan ibu-ibu ya bang ya. Itu sosoknya itu normal bang atau ada yang aneh pada waktu itu? Wujud ibu-ibunya normal kayak warkop Sunda lah. Normal, nggak ada apa-apa. Semua juga ramah, nggak ada apa-apa. Normal-normal aja, nggak ada kejanggalan, nggak ada. Terus juga kan tadi abang sempat nerima uang kembalian nih bang ya. Itu uangnya ada bang? Dicek duit masih ada. Tapi ya itu, yang duit 5 ribuannya itu bukan di tahun yang itu. Duit jadul lah, ibaratnya masih duit 5 ribuan yang gambarnya topi Sasando. Nah, terus Bang Beno nih, kan Bang Beno ya sering lah touring ya ke berbagai macam daerah gitu ya. Pernah gak sih Bang pas perjalanan touring itu mengalami insiden kayak kecelakaan gitu atau apapun gitu Bang? Kalau kecelakaan pernah, kalau nabrak enggak. Kalau kecelakaan posisi gue pribadi yang ngalamin itu balik dari Lampung. Itu kecelakaan di daerah Cikande, ya kan, di depan Sinarmas. Itu kecelakaan paling parah buat gue. Karena di situ gue yang korban tapi gue yang tanggung jawab. Sama temen sendiri itu juga ditabrak. Karena nggak sempat ngerem karena dari Sinarmas itu ada yang keluar mobil. Nggak sempat ngerem, nabrak sadar. Dari situ gue nggak sadar diri. Tiba-tiba gue bangun itu udah di rumah sakit. Gue dipinta tanggung jawab buat ganti tuh mobil. Gue korban. Gue disuruh bayar. Udah gue nggak habis pikir aja. Semua yang ngurusin bokap nyokap gue. Udah itu doang. Nah nih Bang, saya pengen nanya nih sebagai komunitas motor lah ya Bang ya. Kan Abang punya komunitas nih, terus ada anggota Abang atau tim Abang yang ugal-ugalan gitu dalam mengendarai di jalan lah gitu kan. Yang ada oknum-oknum yang mentang-mentang konvoy agak sedikit arogan. Gimana pendapat Abang nih? Parah sih kalau kayak gitu mah mendingan gak usah masuk komunitas. Tapi emang banyak sih kayak gitu. Karena mereka itu mau ibaratnya kapan lagi gue bebas di jalan. Dengan embel-embel gue bawa bendera gue. Yang tamengin bendera gue. Padahal kalau member yang tua tahu, yang senior tahu, marah. Pasti marah. Dan gue juga gak setuju sama di situ. Jual nama bendera. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Beno ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Buat teman-teman yang hobinya touring atau jalan-jalan gitu kan, tetap safety ya, pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu kalau bisa. Dan buat teman-teman juga jangan lupa baca doa, karena kita nggak tahu nih di perjalanan seperti apa dan nanti kejadian seperti apa. Ya semoga semua baik-baik aja. Dan jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.